Ayo para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyelesaikan video yang volume ke-6, guru pindah makalah tentang videonya, diberi judul Menggali Agama Islam ya. Jadi video ini dengan judul Menggali Agama Islam, bukan menggali Islam ya. Menggali agama Islam. Apa yang dimaksud guru atau yang diinginkan guru? Khususnya para murid, santri, juga para pemirsa, khususnya warga negara Kesatuan Republik Indonesia ya, khususnya generasi muda ya. Guru mengedukasi para pemirsa, mengajak untuk berpikir ya. Selama ini kita masyarakat itu memahami atau mengikuti agama. Kalian itu tidak pernah berpikir ya. Tidak berpikir maksudnya gimana guru? Anda tidak mengerti agamamu itu apa, dari mana, siapa yang membuat, siapa yang diuntungkan, siapa yang ditipu, siapa yang dirugikan. Kalian para pemirsa tidak pernah berpikir seperti itu. Sehingga kalau sudah melakukan habis waktu, habis biaya, habis dana, sampai tanah dijual untuk belajar ilmu, sapi dijual, tidak ada hasilnya. Karena mengapa? Kembali lagi masyarakat itu karena terobsesi dalil. Ada dalil dibaca merdu, kalian terobsesi, tidak pernah belajar. Maka untuk melalui video ini, kalian diajak berpikir ya oleh guru, agar kalian mendapat dan menemukan suatu ajaran itu yang tepat dan benar, artinya valid secara hukum dan terbukti secara sejarah. Jadi bukan keyakinan ya, beda. Tuntunan itu adalah ilmu, dipahami para pemirsa, karena ini substansi awal ya. Tuntunan itu ilmu. Ilmu itulah yang dibuat tuntunan. Ya, beda ya. Agama itu sebenarnya tuntunan, tapi faktanya agama yang 1400 tahun itu bukan tuntunan, itu keyakinan. Di video yang lain sudah diterangkan guru. Maka meskipun siapa meyakini keyakinannya itu salah, tidak bisa dihukumi. Karena keyakinan, bisa dipahamkan para pemirsa, keyakinan itu tidak ada substansinya, tidak ada barometernya, tidak ada referensinya. Karena apa? Keyakinan. Keyakinan itu mengikuti kecerdasannya atau IQ-nya. Maka tatkala manusia itu IQ-nya rendah, IQ jongkok, keyakinannya pasti error, rusak, pasti merugikan orang, merugikan hidupnya, merugikan keluarganya, merugikan ekonominya. Mengapa? Yang diyakini sesuai dengan otak IQ-nya. Anda harus paham, bisa membedakan. Keyakinan dan tuntunan tidak sama. Tuntunan pasti membutuhkan ilmu. Ilmu itu pasti rasional, pasti berhubungan dengan hukum sosial, berhubungan dengan hukum negara, berhubungan dengan hukum ekonomi, berhubungan dengan hukum alam. Itulah yang disebut ilmu. Selama ini 1400 tahun, keyakinan yang Anda yakini itu tidak ada hubungannya. Maka satu kalimat atau satu ayat menjadi 1000 aliran. Satu contoh, wa aqimis sholata, disuruh sholat, lihat berapa aliran, berapa model manusia sholat. Ya karena itu keyakinan, bukan tuntunan para pemirsa. Menurut mazhab ini yakinnya begini, menurut ini sesuka hatinya. Sedangkan kehidupan itu tidak boleh menurut sesuka hatinya. Kehidupan itu ada substansi barometernya. Ini harus dipahami dulu para pemirsa. Diingatkan kembali judul video ini apa? Diulas, diingat-ingat. Menggali agama Islam. Nah, coba diajarkan guru ini nanti, agar kalian dididik guru lebih cerdas. Dan video ini nanti juga masih terangkai dengan video yang lama, cuma diulas lebih detail, sehingga kalian dapat pemahaman yang akurat.
Nah, ini para pemirsa ya. Ini hal yang dasar. Ini yang menjadikan kesalahan atau menjadikan kerusakan, yang menjadikan permasalahan di seluruh dunia. Dan lebih khusus di negara Kesatuan Republik Indonesia kurang lebih 600 tahun ke belakang sampai 1400 tahun. Satu contoh. Bagi para pemirsa yang sudah paham tentang yang dimaksud Muhammad, maka guru sudah memberi standar atau barometer 4 pilar Muhammad. Itu patokannya. Nah, sekarang guru masuk tidak ke ilmu Islam tapi di agama Islam. Bedanya jauh. Nah, ini para pemirsa. Di dalam sejarah yang diajarkan, yang dikurikulumkan, yang jadi problem. Kurikulum itu salah para pemirsa. Kurikulum yang diajarkan di negara kalian, negara kita ini salah, maka manusia itu otaknya rusak. Ya karena tidak ada yang tahu. Apa buktinya guru? Nanti diulas oleh guru. Coba ya. Kita tidak ngomong jauh-jauh. Ngomong kelahiran Nabi aja. Kelahiran Nabi dari keilmuan diterangkan sudah diulas oleh guru tanggal 12 Isnin bulan Mulut tahun Gajah. Lah orang-orang terdahulu mengarang karena tidak ada figurnya, merekayasa. Zaman Belanda itu ya para pemirsa. Zaman Belanda itu manusia itu karena ada kepentingan dikarang kelahiran Nabi itu diberi batasan atau ditulis 571. Ini informasi ya untuk para pemirsa. Angka yang ditulis ini fiktif loh ya. Ini tidak ada loh. Itu bikinan orang tertentu dengan kesengajaan memperalat manusia, memperalat umat, memperalat siapapun yang mengikuti. Apakah benar guru? Kalau tidak percaya lihat angka aja. Angka ini kan 57 Masehi. Kalender ini miliknya negara mana? Lah sedangkan yang lahir itu di negara Arab. Mestinya dicatat dari kalender sana. Lah sedangkan kalender Masehi di sana itu loh enggak ada. Cara berpikirnya begitu. Satu contoh, ada manusia 1000 tahun dulu kelahirannya di negara Cina. Itu pasti ditulis dengan kelahiran kalender, bulan, hari, tanggal sesuai kalender yang di Cina sana. Nah ini tidak paham. Terutama kita, kalian, ya seluruh Indonesia tidak paham hal seperti ini. Kembali lagi, karena tidak pernah berpikir. Nah ini buktinya. Ada lagi pinemu atau pendapat bahwa Muhammad itu lahir 610 gara-gara 571 ditambah 40 setelah dapat wahyu. Maka ada opsi lagi kelahirannya ada yang 610. Standarnya dari 57. Itu semua ya karena kebingungan. Sesuatu hal yang salah sudah ditulis, disejarahkan dan dikurikulumkan. Itu loh masalahnya. Udah ya. Di bawah guru nyinggung di video yang lain sudah disinggung, diterangkan lebih detail. Kalender Hijriah ya. Coba. Kalender Hijriah sekarang besok lebaran ini di tahun 2023 ya. Itu kan usianya 1444 Hijriah. Sekarang siapkan kalau ada kertas, ada pulpen atau ada kalkulator. Ya. Coba dihitung. Kalender Hijriah ini diterangkan, sebenarnya yang menerangkan di kitab itu pun juga ngarang para pemirsa. Ngarang itu. Di dalam kitab yang diajarkan kurikulum kan kalender Hijriah ini disusun atau dimulai dibuat 1 Hijriah itu tatkala Kanjeng Nabi itu hijrah. Ya. Jadi kalender 1 ya, 1 Hijriah itu masa lampau pertama kali tahun pertama
Nabi Muhammad itu hijrah. Artinya kalender Hijriah sekarang ini 1444 ya. 1444 tahun masa lampau Kanjeng Nabi hijrah. Tahun pertama. Sekarang kita pakai standar tahun 2023. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi lahir 571. Cara hitungnya gampang. Karena 571 ini Masehi dan 2023 ini Masehi, 2023 sekarang kurangi kelahirannya Kanjeng Nabi. Ya. 2023 kurangi kelahiran Kanjeng Nabi. Sama dengan kurangi waktu perjalanan Kanjeng Nabi hijrah tahun pertama sampai sekarang. Buktikan hasilnya 8 tahun. Artinya tatkala ini dibuat barometer standar dan kalender ini sudah diterangkan, diajarkan seluruh dunia. Artinya Kanjeng Nabi hijrah itu usia 8 tahun. Lantas cerita yang fiktif, cerita yang salah kaprah, diajarkan manusia, dikurikulumkan, dan ajarannya dikembangkan seluruh dunia. Maka umatnya rusak. Sejarahnya ini loh, orang dulu tuh ngarang para pemirsa. Coba kalau tidak percaya hitung kembali. 2023 dikurangi kelahiran. Hasilnya potong kalender waktu Kanjeng Nabi hijrah. Hasilnya 8 tahun. Artinya Kanjeng Nabi hijrah itu 8 tahun. Kalau hasilnya 8 tahun di kitab ditulis Kanjeng Nabi hijrah usia 40, artinya kitab itu bohong. Artinya apa, Guru? Maka ini negara harus bertanggung jawab, khususnya Departemen Agama, Departemen Pendidikan. Ini kalau tidak diluruskan, generasi manusia itu rusak semua. Karena ada pemahaman yang salah dibiarkan. Lantas gimana, Guru? Maka Guru kan sudah berbicara banyak hal. Tadi sudah di video yang volume ke-6. Ini nanti kalau diadili gimana negaramu ini? Ceritanya itu loh bohong. Kalau toh agama itu bohong, bagaimana? Sedangkan itu diyakini hampir berapa persen orang seluruh dunia dan berapa persen di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu bohong itu loh gimana? Nah, diberi perbedaan. Buddha sekarang kalendernya 2567 loh. Artinya Buddha ini sudah lama di dunia. Ada kalendernya tahunnya B, tahun B, tahun Ba loh. Masehi sekarang 2023 Masehi. Nah, inilah para murid, para santri yang sering dibahas oleh guru. Maka guru hanya berstandar aboge yang dicatat di YouTube atau di Google. Memakai 1956 tahunnya hak sekarang ini. Nah, masuk ranah ke 67 Masehi ke belakang itu nanti pasti ketemu sejarah ini namanya Buddha. Makanya di situ ajarannya Islam hakikatnya itu sama dengan Buddha. Cuma karena ada penanggalan aboge kalender ini dulu sudah dibakukan oleh leluhur dari Jawa namanya ilmu selamat itu, maka guru tidak masuk ke 2567 ini. Nah, ini sedikit diulas ya, agar para pemirsa, khususnya kalian bangsa negara yang di Indonesia, kalau Anda tidak bertanya kepada Departemen Agama, Departemen Pendidikan di guru-gurumu, artinya Anda seluruh Indonesia yang beragama Islam, Anda itu tertipu dan ditipu mentah-mentah. Kalau negara membiarkan, artinya negaramu ditipu dari agama itu. Konyol atau enggak? Nah, diajarkan lebih valid. Kelahiran Nabi Muhammad diceritakan banyak cerita kitab ya, kita sering dengar ya. Nabi Muhammad lahir. Kemarin disinggung oleh guru. Di Mekah ada gajah Raja Abroha. Kerajaannya enggak ada loh. Iya kan?
adakah artefak atau candi sisa-sisa kerajaan Raja Abroha di dekat kota Mekah? Kan tidak ada. Tulang-tulang gajah ditemukan enggak, fosil-fosilnya? Enggak. Nah, yang jadi pertanyaan dari cerita yang digambarkan dari cerita agama yang beredar di negara kita, setelah Nabi Muhammad itu kan ada pemimpin-pemimpin, ada satu contoh. Tatkala Nabi Muhammad meninggal, beliau pemerintahannya diteruskan, zamannya Utsman, zamannya Abu Bakar, zamannya sahabat-sahabat, kan begitu. Cara berpikirnya begini para pemirsa, para murid. Kalau toh Nabi lahir di Arab, kalau memang itu benar, Nabi lahir itu ikut raja siapa? Ikut kalender apa? Ikut dalam pemerintahan siapa? Cara berpikirnya begitu. Mengapa tidak ada guru? Karena ini sudah diterangkan guru. Muhammad itu tidak ada orangnya di Arab itu peribahasa. Itu ilmu yang sudah diajarkan guru di kaset yang lain. Raja Abroha ini peribahasa. Kalau tidak percaya, kalau Nabi Muhammad lahir dalam suatu negara, bentuk negara kelahiran Nabi itu kerajaan atau demokrasi atau liberal. Terus diterangkan kitab-kitab, orang berceramah, diajarkan ada pemerintahan yang dipimpin Utsman, setelah itu bertikai sampai diceritakan membunuh. Itu cerita fiktif, itu untuk meracuni pikiran orang agar jihad. Ini kan tidak ngerti para pemirsa ini. Kalau toh memang ada di situ pemerintahan Utsman dan Bakar, pemerintahannya itu loh kerajaan atau apa? Tanyakan kepada Departemen Agama, tanyakan kepada Menteri Pendidikan. Itu kalau tidak kalian hilangkan, kalian bertikai karena dari cerita ini dipermainkan seakan-akan ada berjuang jihad membunuh. Itu permainan loh ya para pemirsa. Kalau tidak percaya buktikan, tatkala Utsman, zamannya Utsman, negaranya pemerintahnya bentuknya apa? Demokrasi. Apa kerajaan? Sama Abu Bakar, tanyakan rajanya. Kalau zaman Utsman ini ada kerajaan, bentuk kerajaannya mana? Lah mengapa seluruh Indonesia tidak mengerti hal seperti ini? Katanya banyak yang profesor, doktor, nah. Loh, artinya selama ini apa? Maka guru kan sering mengatakan bahwa negara kita ini tidak ada orang yang ngerti, cuma pandai ngomong. Coba kalian generasi muda yang saya beri masukan begini, kupas gali sejarah ini. Kalau kalian tidak menemukan ini, artinya Anda ditipu mentah-mentah dari sejarah atau kitab-kitab yang kalian terima dari pendidikan agama itu. Lantas gimana? Nah, ini loh baru dibuka, semoga coba ya. Kalau toh memang 571 Kanjeng Nabi lahir di sini. Sekarang coba kita maju mundur. Kalau mau sejarah valid ini loh para murid, para santri ya. Sekarang kan di tahun 2023 Masehi. Tahun Buddha 2567 B. Kalender Aboge sekarang 1956 tahun H. Sekarang ya. Sekarang di negara atau kerajaan Saudi Arabia, itu sampai sekarang Raja Salman ini itu raja ketujuh. Anggap saja satu raja itu menjabat, menguasai 50 tahun. Padahal sebenarnya enggak, ada cuma 15 tahun, ada yang 20. Cuma guru memberi setan yang panjang. Anggap saja peraja di Arab itu 50 tahun. Kalikan 50 kali 7. Artinya 2023 potong dari raja yang pertama. Kurang lebih hanya di sini agama cerita ini ada. Tatkala 1500 kurang lebih artinya cerita-cerita ini dibuat
hubungkan dengan kerajaan Mojopahit rusak, hubungkan dengan kerajaan Demak. Di sekitar tahun inilah. Valid, tidak terbantahkan. Jadi cerita permainan itu hanya sekitar tahun sini. Ini semua bohong dan semua bohong. Kalender 1400 ini bohong. Maka guru di video yang lain sering memakai kalimat, memakai kata angka 1400. Karena guru mengikuti pola pikir ini yang salah. Nah, tatkala sudah diikuti oleh guru begitu lama, sekarang kalian para pemirsa, saya masukkan ke ranah sejarah yang valid di sini. Cara menghitungnya di sini ini. Dari raja sekarang, Raja Salman mundur, anggap saja 50, cuman di sini. Lah kalau ini hanya 20 tahun, artinya hanya 1600. Lihat sejarah rusaknya Majapahit, Demak disusun. Nah, lantas bagaimana para pemirsa? Kalau hal-hal seperti ini, pemalsuan sejarah, pemutaran sejarah, sedangkan itu sesuatu yang diyakini manusia. Kalau toh ini terbukti salah, nanti kalau guru sampai masuk ke ranah hukum, kalau ini diuji negara, diuji para ahli sejarah, ahli bahasa. Kalau ternyata cerita agama itu salah semua dan itu palsu bohong, apa yang terjadi di dalam pikiran manusia? Kira-kira setak enggak kalian? Nah, itulah para murid, para santri. Semoga video ini kalian betul-betul diajak untuk berpikir ya. Benarkah yang diceritakan guru-guru kita? Benarkah kitab-kitab yang sudah keluar seluruh dunia itu benar seperti itu? Maka dulu kan sudah diajarkan guru bahwa Islam itu dari Jawa. Maka diterangkan satu contoh, pilar Muhammad. 4 pilar Muhammad, 4 pilar basmalah, 4 pilar Al-Fatihah. Itu solid dan valid para pemirsa. Nah, hal-hal seperti ini loh para murid, para santri. Tadi sudah disinggung oleh guru. Kalau bahasa-bahasa pemahaman seperti ini saya tanyakan kepada negara, lantas gimana kalau salah semua? Sedangkan satu contoh, sampai ini hari kalian kadang putra-putramu masih di tempat-tempat seperti itu. Anda membayar. Kadang sebagian hartamu kau berikan seperti di tempat-tempat itu. Kau kira Anda mendapatkan sesuatu keberkahan, kau berhayal mendapatkan jaminan surga. Kalau ceritanya agamanya ini loh salah. Ya kembali lagi para murid, para santri, kalau merujuk kepada sejarah masa lampau atau sejarah yang silam, sudah ditetapkan dan sudah ditulis oleh leluhur-leluhur dulu. Ada kan kita sering, meskipun ada perjanjian yang tidak tertulis, tatkala pada suatu saat dan pada tahun masa yang sudah dijanjikan dan sudah ditentukan oleh alam, sesuai perjanjian dari leluhur di Jawa, Islam akan aku ambil kembali dan Islam akan aku kembalikan kepada hak miliknya di bumi Jawa itu. Di dalam cerita yang lain bahwa tatkala manusia ini sudah rusak, manusia itu akan diluruskan oleh suatu ilmu kebenaran itu. Dampaknya ini loh para murid, para santri. Dampaknya ini loh seluruh dunia ini nanti. Lantas gimana guru? Ya apa ya? Mau enggak mau ya harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, rakyat ini rusak, umat ini rusak, negara hancur, dunia ini masalah. Semoga sedikit video ini dengan judul Menggali Agama Islam, galilah yang benar-benar para pemirsa, agar kalian mendapatkan Islam itu yang tepat dan yang benar. Dan kemungkinan kalau videoku ini kau bagi dengan negara, silakan. Saya sendiri pun alhamdulillah. Semoga video ini sangat memberi hal sesuatu sentuhan yang baru. Semoga generasi kalian yang muda membawa pemahaman yang tepat dan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.